Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan salah satu multimedia pembelajaran berupa multimedia pembelajaran Flash untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah multimedia sebagai tugas akhir, yakni untuk membuat video terkait media yang dibuat, baik cara pembuatan sampai cara penggunaannya. Media yang saya pakai kali ini adalah media Macromedia Flash 8 versi yang ke-8. Mungkin ada versi yang lain yang di atasnya versi yang ke-9 atau yang lainnya mungkin ada, tetapi saya menggunakan versi yang ke-8 kali ini. Untuk membuat perangkat multimedia seperti ini cukup rumit. Barangkali kalau masih pertama kali memakai itu cukup memakan waktu yang lama. Untuk saya sendiri saja kemarin menggunakan Flash ini dengan seluruh tahapnya lah ya, dari belajar, dari pengetesan sampai pada cara tahap finishingnya itu kita kira-kira sekitar 5 jam atau 6 jam kurang lah ya. Untuk membuat apa ini multimedia Flash ini, saya mengambil beberapa sumber. Ada dari sumber tutorial ya, dari YouTube. Nah, dari sebelum membuat media Flash itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, seperti ini. Untuk tanda-tanda ini, kita harus mendownload terlebih dahulu elemen-elemen yang dibutuhkan pada lembar kerja nantinya. Misalkan ya ini seperti yang dapat dilihat, ada tombol next, ada tombol previous, tombol exit, tombol home, ada tombol next. Nah, ini gambar yang saya buat, yang saya gunakan untuk sebagai wallpaper lah ya, background daripada multimedia Flash yang saya buat tadi. Uniknya sebenarnya multimedia Flash ini bisa digunakan pada perangkat berupa GOM player, tidak hanya semata-mata dari perangkat Flash sendiri. Nih ya, kita coba buka dokumennya dulu. Nih, second number. Kita sebagai pengguna apa ya, gratisan gini lah. Ada apa? Ada trial periodnya. Kita harus mengaktifkan dulu untuk membeli ini. Kalau mau apa? Mau menggunakan aplikasi yang permanen. Ini hanya aplikasi sementara yang saya download. Continue. Oke. Kenapa nih? Oke. Continue. Kita masuk ya. Ini sekedar mereview saja lembar kerja yang saya buat. Nih ya. Untuk perkenalannya mungkin seperti inilah. Saya menggunakan beberapa ini. Scan berupa loading, ada menu, ada tujuan, ada materi, ada evaluasi, ada keluar, ada endingnya. Saya sangat kesulitan di sini pada saat belajar tentang frame ini. Pada belajar frame ini kita harus hati-hati. Kalau misalnya salah frame gitu kan mengeditnya, maka akan susah nanti. Bukan susah sih, cuman harus mengulang lagi dari awal. Sebab kalau ini udah salah frame-nya, ya gimana untuk yang selanjutnya gitu kan. Nah, di sini ada mana lagi ya? Ada yang namanya motion twin. Motion twin itu di frame ini. Insert frame, ada actionnya. Action ini bisa dikatakan sebagai sintak atau scriptnya lah. Untuk menggunakan Flash ini pada misalnya ada pada scan ini kan, kita ini sebagai contoh ya, pada global function ada time controlnya. Biasanya ini untuk mengatur tombol untuk go to end play, go to end stop, next frame nih menunjukkan untuk
pergi ke frame selanjutnya. Nah, frame itu ada di sini. Ini dia yang namanya frame. Ini kira-kira saya ya, kalau untuk pada materi yang paling banyak, ada sekitar 18 frame ya, bisa dilihat nih. Ada 18 frame. Kita perkecil dahulu biar kelihatan ya. 65. Nah, sini ada properti, ada filter. Tapi saya menggunakan properti sini yang paling sering. Untuk twin saya tidak pakai untuk di apa ya, di multimedia yang saya gunakan. Ini ada stroke color. Sini ada rectangle tool. Ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk membuat tombol begitu. Nah, di sini ada ada text tool. Kalau kita klik kiri kan, nah akan muncul seperti ini. Kita bisa membuat tulisan. Dan rectangle tool, ada free transform tool. Free transform ini nanti digunakan untuk mengatur ini. Apa namanya? Nah, mengatur ini simbol yang kita buat. Seperti yang dapat dilihat kan di sini. Ada frame dari 1 sampai 80. Saya mengatur motion twin-nya sampai 80. Sehingga nanti dia seperti ini tampilannya nanti. Ini ya, Ctrl Enter. Nah, ini seperti ini. Saya menggunakannya. Oke, kita lanjutkan, kita masuk pada apa langsung ya. Kalau untuk di sisi kanan ini ada banyak nih. Kita add, kita tambahkan gambar-gambar yang diperlukan untuk media flash kita. Ada nih tombol previous, ada tombol exit, ulangi, hasil, dan selanjutnya ada 80 item ya, kira-kira. Oke, kita masuk pada ini aja, flash movie yang sudah jadi. Kalau mau mengaturnya di apa bisa juga sebenarnya, untuk dari GOM player. Nah, ini ada 4 tombol utamanya ya, jendela utamanya. Ada tujuan pelajaran, ada materi, ada evaluasi, dan juga ada tombol keluar. Untuk pendidikan matematika kelas 11 jurusan IPA oleh saya sendiri, Julian Amin Azwar. Nah, ini cuman pemisalan saja, SMA Negeri 8 Mandau. Kebetulan saya dulu sekolah di sini. Jadi untuk mengenang apa juga lah, masa-masa yang lalu lah ya, yang indah. Nah, kalau kita klik tujuan pelajaran akan dibawa langsung ke sini. Akan muncul jendela tujuan pelajaran. Nah, siswa dapat memahami konsep matriks, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur matriks. Ini ada tombol home. Tombol home selalu saya buat di sisi kiri atas ini. Sini ada materi ya, ada pengertian, dan selanjutnya ada banyak nih. Ini ada tombol next di sebelah kanan, ada tombol previous di sebelah kiri. Tet. Ada banyak nih ya bahasannya. Sampai nanti yang terakhir. Kita kembali pada home. Saya memfokuskan multimedianya pada evaluasi ini. Nah, di sini ada tombol mulai. Kita coba mulai ya mengerjakan soal evaluasi ini. Kita kasih beberapa petunjuk untuk mengerjakan soalnya agar lebih memudahkan siswa nanti untuk memahaminya. Yang penting itu ini, klik jawaban dengan mengklik habis. Nah, yang pertama ada baca dengan teliti soal yang diberikan. Yang kedua, soal terdiri dari 5 soal objektif. 3, pilih satu jawaban yang dianggap benar. Yang keempat, klik jawaban dengan mengklik A, B, C, D, E. Klik A atau B atau C atau D atau E. Tentu saja pilihannya cuma bisa satu ya. Nah, jika Anda mengklik jawaban tersebut, maka otomatis akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Yang keenam, dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Yang ketujuh, klik tombol mulai untuk mengerjakan soal. Oke, kita mulai. Soal yang pertama.
Setelah soal pertama ini muncul, dan kita kerjakan lah tentunya ya. Nah, setelah hasilnya dapat, mungkin kalau ada yang memilih jawabannya A, B, C, D, atau D, atau E, tinggal langsung diklik aja. Misalnya saya mau menjawab ini, soal nomor 1 ini dengan option C. Tapi nanti kalau kita sudah mengklik ini, maka tidak perlu mengklik yang lain, karena soal nomor 1 ini langsung terselesaikan gitu. Nih, kalau misalnya kita klik ini, maka akan langsung dibawa pada jendela berikutnya. Nah, begini. Begitu juga dengan soal nomor 2 ini. Yang ketiga, soal nomor 4 juga begitu. Soal yang kelima juga begitu. Nah, untuk melihat hasil, dapat kita lihat hasilnya di sini dengan mengklik tombol di bawah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita benarnya 2, maka skornya adalah 40. Karena satu soal itu diberi bobot berupa nilai 20. Kalau untuk mau mengulangi, silakan klik tombol ulang di bawah. Nah, akan dikembalikan pada jendela yang ini lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai ya, mau keluar, maka tinggal klik tombol yang ini sebelah kiri atas nih ya, klik tombol home. Nah, mungkin itu saja. Sini ada klik tombol keluar. Apakah Anda ingin keluar? Nah, tekan saja yes. Kalau misalnya ditekan no, nah maka dia akan mulai dari awal lagi. Kalau diklik cancel seperti ini ya. Oke, kita keluar. Oke, terima kasih.